menghalangi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar khususnya dalam kitab Sakaria yang difokuskan kepada nubuatan kedatangan Mesias atau lambang rahasia kemesiasan Kristus dalam kitab Zakaria. Nah, ini pada beberapa waktu yang lalu sudah ada di dalam YouTube, saudara bisa lihat, dan kemarin pengurus dan khususnya yang di Jogja dan juga semua saya kasih ada sekitar hampir 2 jam ya. Nah, itu tentang Zakaria, Kristus di dalam kitab Zakaria. Nah, saudara bisa melihat itu. Kalau saudara mau membagikan itu silakan membagikan, karena tentang penginjilan juga. Jadi kita mengadakan penginjilan kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang tidak mengerti bahwa pusat dari kitab suci adalah Kristus. Karena saudara tidak bisa berkhotbah, saudara tidak bisa mengajar, ataupun saudara juga tidak bisa melakukan seperti saya, maka saudara, tugas saudara cuma membagikan saja, dan itu tidak sulit. Bagi tok aja nggak sulit, dan saudara sudah ngabarkan Injil sebenarnya. Ya, dan saya melihat ada satu hal yang genting sebenarnya. Dan di akhir zaman itu akan terulang kembali, saudara. Kenapa terulang? Kebebalan manusia, kekerasan hati manusia, itu akan terulang kembali. Dan kasih di dalam hidup manusia dan khususnya dalam gereja, itu akan menjadi dingin, hambar. Dan saudara, disitulah penghakiman Tuhan akan tiba dengan cepat. Ya, kita harus hati-hati ini. Oke, kita akan melihat hal yang penting yang kita pelajari ya. Nah, perhatikan saudara. Saudara kalau memiliki HP bisa gabung dan bisa lihat di PowerPoint-nya. Nah, saudara, saya pernah melihat satu film dan beberapa film ya, khususnya film Marvel, film Star Wars, dan film-film yang ada, ataupun film-film yang sangat terkenal sekali. Atau mungkin telenovela juga saudara juga lihat. Ya, Ikatan Cinta atau dan lain-lain gitu ya. Nah, saudara kalau perhatikan baik-baik ceritanya, itu sangat merusak mental dan jiwa sosial masyarakat sebenarnya. Kenapa? Karena dalam cerita itu tidak ada rancangan yang pasti. Semua dibuat karena kondisi yang ada, dan bahkan mereka memamerkan kejahatan itu lebih kuat dari kebaikan. Saya beri contoh, Thanos itu dilawan semua tokoh Marvel, dia masih hidup. Hebat nggak? Jadi bajingan itu lebih kuat, saudara. Dan karakter-karakter antagonis dan semuanya itu lebih disukai oleh masyarakat kita. Tapi yang baik, yang kalem dan lain-lain itu mudah dilupakan. Nah, karena memang daging kita ingat yang jahat. Ya, mengenal hal-hal yang seperti ini. Nah, saudara, bukan hanya hal-hal seperti ini yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam rancangan otak kita, dan di bawah alam sadar kita dibentuk dengan cerita seperti ini. Sehingga kita waktu diberitahu cerita tentang Kristus, bagaimana Tuhan itu detail merencanakan, saudara-saudara tidak merasakan kekaguman sama sekali. Kenapa? Tidak ada kejutan-kejutannya. Udah tahu semuanya. Ya Tuhan nggak pernah terkejut. Pernah tahu nggak Tuhan terkejut? Kok bisa kamu? Ada nggak Tuhan terkejut? Atau Tuhan kaget-kaget gitu? Jahat sekali kamu. Saudara, kadang-kadang kita ini yang bersifat ilahi surgawi, yang bersifat rohani ya, itu jadi biasa. Tetapi kalau saudara lihat TV, telenovela Korea gitu kan, wah, pengkhianatan, pelakor, perselingkuhan, saudara seneng sekali, saudara. Dan saudara berani duduk berjam-jam lihatin itu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai tersanjung 12 gitu kan, sampai 32 tahun berarti. Tersanjung satu kan setahun, 7 tahun seri ke-7. Jadi saudara rela, terus kemudian berbondong-bondong dan balapan dengan anak untuk lihat itu, saudara.
channel TV kalau nggak bisa ke sana, nggak bisa, harus ke sini. Begitu berita rohani tentang Natal, kita anggap apa, saudara? Biasa. Saudara, sampai sekarang ini kalau saudara mau mengerti, kalau kerohanian kita itu betul-betul kerohanian surgawi, saudara, begitu berita Natal diberitakan, saudara begitu langsung tersengat dan langsung saudara melihat peristiwa-peristiwa yang mengagumkan kita, saudara. Harusnya, tapi karena roh kita lemah, kita nggak terkagum-kagum dengan itu. Natal ya begitulah gitu. Padahal tidak, saudara. Zakaria waktu menuliskan seluruh apa yang akan Tuhan maui dengan tanda-tanda yang ajaib itu, saudara, itu bukan hal biasa, saudara. Itu peringatan-peringatan yang sangat luar biasa. Dan kita akan belajar ini. Apa? Saudara, yang pertama adalah bahwa tidak ada jalan keluar bagi dosa manusia. Tidak ada jalan keluar. Bahkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada orang Israel, Tuhan mencurahkan berkat-Nya pada orang Israel, dan Tuhan berikan kesetiaan pada orang Israel, tidak berubah, saudara. Saudara, kalau orang mengatakan keselamatan itu ditentukan oleh kita yang berbuat baik, saudara, betul-betul kalau Tuhan dengar itu, Tuhan melototi kita, bener gitu? Memang kamu bisa menyelamatkan dirimu? Tidak ada satu nabi yang tidak dibunuh. Kalau tidak diselamatkan Tuhan, diangkat Tuhan. Dan semua nabi mati semua. Saya tanya, betulkah manusia bisa menyelamatkan? Betulkah bangsa Israel diselamatkan Tuhan dan mereka kemudian bisa taat pada Tuhan? Nabi-nabinya semua dibunuh oleh mereka. Dan yang terakhir, anaknya sendiri datang, dibunuh juga, saudara. Dan itulah yang diingatkan oleh Zakaria. Nanti kamu akan menyesal, kamu akan dicurahkan dengan kuasa Tuhan, roh belas kasihan, kamu akan nangis luar biasa, kamu akan bertobat. Dan sampai hari ini bangsa Israel belum bertobat. Kapankah itu? Di akhir zaman kita akan lihat ada satu pertobatan kebangsaan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Israel, siapakah Israel itu? Bukan bangsa Israel secara fisikal itu, tapi bangsa Israel yang mengenal Kristus, yang sudah dibuka pada segala zaman. Dan terjadilah satu pertobatan tangisan yang akbar. Bukan cuma Allahu Akbar, tapi tangisan jeritan yang akbar. Dan waktu orang percaya kepada Kristus, dan disitulah dia menangis luar biasa. Dan tangisan itu mengiring dari setiap jam, detik, setiap hari, setiap waktu. Saudara-saudara tidak mendengarkan itu, tetapi Tuhan membuka hati manusia satu persatu. Setiap detik lebih daripada 100 orang percaya pada Kristus dengan tangisan yang luar biasa pertobatan. Setiap detik. Ada yang mengatakan 10 sampai 100. Jadi setiap detik itu, surga itu bersuka cita terus. Kenapa? Karena satu orang bertobat, malaikat bersuka cita, betul nggak ya? Nah, kalau tiap detik orang bertobat. Jadi surga itu nggak pernah berhenti bersuka cita. Haleluya, bertobat lagi, haleluya, nangis semua. Di sini bersuka cita memuji-muji Tuhan Yesus Kristus dan Bapa dan Roh Kudus itu. Di bumi tangisan-tangisan pertobatan yang luar biasa, dan di surga puji-pujian, dan itu kontras sekali. Dan itu yang dilihat oleh Zakaria, dan itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes, dan itu yang saya lihat. Dunia ini kemana? Saudara, dikatakan di sini, bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Terjemahnya ditambahi jaya.
yang asli cuman sadik dan tidak ada jaya. Jadi nggak tahu yang terjemahkan bahasa Indonesia ini kadang-kadang kelebihan gitu ya. Jadi mau tambah-tambahin supaya menjelaskan. Tapi sadik itu sudah cukup. Tuh dikatakan ia lemah lembut, ia rendah bau, ani. Artinya tuh dia tidak pernah meninggikan diri. Dia selalu meletakkan diri di bawah ketundukan atas perintah kehendak Bapa. Itu namanya lemah lembut, mudah diperintah, mudah diatur, mudah untuk diarahkan, dan selalu tunduk kepada perintah dan kehendak Bapa. Dan itulah Kristus. Dan Kristiani adalah orang Kristen yang tunduk kepada Kristus, tunduk kepada kehendaknya. Dan ia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi seekor keledai bukan hanya keledai biasa, keledai beban muda. Dan keledai beban muda artinya keledai yang tidak pernah diberikan beban apapun. Hanya Kristus yang naik di keledai itu, yang ditambatkan oleh orang yang kita tidak tahu siapa, dan diambillah. Dan kemudian keledai itu ditemani dengan anak keledai. Ada 2 keledainya. Dan itu lambang kerendahan hati, lambang kerelaan, lambang untuk mau diberikan beban. Bahwa Kristus adalah beban bagi hidupmu. Jangan pikir Kristus bukan beban, saudara. Akulah kelegaan dan akulah beban. Jika Yesus dalam hatimu, semua akan diikat oleh Dia. Dan di luar Kristus, kamu akan mati. Dan Kristus seperti beban diikatkan. Nah, saya senang dengan gambarnya Puritan. Seorang musafir yang bawa beban yang besar, kemana-mana bawa beban. Saudara, itu ada cerita rahasianya. Baca Kisah Musafir dari John Bunyan, Pilgrim Progress. Saudara baca berulang-ulang itu. Kalau nggak ngerti, baca lagi sampai ngerti. Mau 10 kali, 100 kali. Kalau saudara sudah ngerti, saudara langsung tahu inti dari Injil Kristus itu apa. Dari cerita itu. Jadi kita semua manusia itu mendapatkan beban ada 2. Beban isi dunia ini, dan kita orang Kristen adalah Kristus. Jadi kalau saya dibebani dunia ini, saya terikat dengan dunia ini, saya kemudian memikirkan dunia ini, maka nyawa saya binasa. Tapi kalau saya terikat dengan Kristus dan saya mencintai Kristus, saya mengenal kehendak Kristus, dan saya belajar bagaimana Kristus hidup, saya mau hidup seperti Dia, dan saya mau melakukan apapun seperti yang Dia mau, maka kamu mau tidak mau akan meninggalkan semua yang di sini. Dan ini adalah pertentangan dan tidak pernah menyatu, dan tidak pernah kerjasama, atau tidak pernah saling mendukung. Jadi artinya kaki saya di dunia satu dan satunya di Tuhan Yesus. Nggak bisa, saudara. Saudara di kaki satu, dunia-dunia, Yesus. Karena jika kamu menduakan, jika kakimu ada pada Tuhan Yesus dan kemudian pada dunia, kamu menyembah dan membuat ilah lain. Maka berkali-kali Rasul Paulus mengatakan kalimat itu, saudara. Di dalam dirimu ada roh milik Kristus. Roh Kristus. Ada meterainya, ada tandanya. Jadi kalau kamu sudah di dalam tanda Kristus itu, dalam darahnya dan di dalam tubuhnya itu, kematiannya, maka seluruh hidupmu itu, dalam dosamu itu, keinginanmu itu, semua itu akan berganti dengan natur yang baru. Dengan apa? Natur apa yang Yesus inginkan, itu semuanya menjadi keinginan kamu. Dan saudara, ini tidak mudah, saudara. Kenapa tidak mudah? Karena kita selalu terseret dengan arus, dan kita hidup di dunia ini sama. Seperti bangsa Israel sama, seperti kita sama. Jika bukan karena Allah berbelas kasihan, bukan karena kasih Allah yang begitu besar, dan kita dikuduskan oleh Tuhan, maka tidak ada orang yang bisa menerima rencana ini. Ya, ini Sakaria. Oke ya, jadi kita sudah tahu
Nah, perhatikan baik-baik saudara, ayat 10. Apa yang dilenyapkan oleh Tuhan? Apa yang dihapus oleh Tuhan? Saudara, ayat yang ke-9 menyatakan kekuatan kerajaan Allah itu apa. Dan kemudian ayat 10 kekuatan kerajaan dunia itu apa. Itu langsung beda saudara. Kerajaan dunia dan kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan surga, saudara, di situ dijelaskan keadilan dan kebenaran Allah yang dibawa dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, ketundukan, dan mau meletakkan hidupnya kepada menghamba kepada kebenaran. Dan itulah kekuatan kerajaan Allah. Tetapi di tempat yang lain yang akan dilenyapkan oleh Tuhan adalah Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda Yerusalem. Dan ini semua adalah kekuatan militer yang luar biasa dan besar sekali, saudara. Saudara pernah lihat perang-perang yang ada Kingdom of Heaven atau cerita tentang Lord of the Rings, semuanya itu ada peperangan-peperangan yang besar sekali. Dan dikatakan selanjutnya, busur perang akan dilenyapkan. Yang akan mematikan, yang membunuh itu semua itu dihapus oleh Tuhan. Dan Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, saya pernah mengatakan bahwa bumi inilah bait Allah. Makro Holy Temple. Dan kita adalah mikro Holy Temple of God. Jadi bumi inilah akan diubahkan Tuhan. Dan dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung sungai Efrat itu mengalir dari sungai itu berasal dari mana? Dari air pohon kehidupan yang menyembuhkan bangsa-bangsa dan akan sampai ke ujung-ujung dunia, ke bangsa-bangsa, dan wilayah kekuasaannya menyeluruh. Jadi Kristus itu mempersiapkan kita untuk menjejakkan seluruh hidup kita, kaki kita, perkataan kita, menaklukkan dunia yang gelap ini, saudara. Dan itu agung sekali. Panggilan kita itu panggilan yang luar biasa agungnya, saudara. Tetapi banyak orang Kristen tidak melihat panggilan yang besar ini, saudara, yang sangat terhormat ini. Kuasanya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa, baik yang di langit, di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah di bumi, segala kuasa kejahatan dan semuanya diberikan Bapa kepadaku. Bayangkan, saudara. Dan setelah dia berkata tentang kedaulatan dia, kekuasaan dia, dan otoritas dia, wewenang dia, dia berkata, pergilah dari laut ke laut, dari sungai Efrat, dari Yerusalem sampai ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu sama persis kalimatnya. Artinya apa? Mulai hari ini, di dalam kematianku dan kebangkitanku, aku akan mendirikan bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru, dan bumi dan langit yang baru. Jadi Yesus bukan hanya menyelamatkan kamu, Yesus sedang menyediakan segala bangsa dan tempat surgawi yang indah itu bersekutu dengan Dia, dengan Bapa selama-lamanya. Dan di bumi akan Dia ubahkan semua. Nah, saudara, karakter inilah yang saudara miliki. Ketundukan, kerendahan hati, dan saudara hidup berdasarkan kebenaran, keadilan Allah, dan saudara tunduk itu artinya saudara tahu siapa yang berdaulat. Saudara tahu siapa yang memerintah kita. Saudara, hidup kita ini bukan milik kita. Selalu saudara diingatkan itu. Hidup kita ini milik Tuhan. Bukan milik anak kita, bukan milik orang tua kita. Dan semua kehidupan itu nanti balik ke Tuhan. Semua akan mati dan semua balik ke Tuhan. Dan semua dikembalikan pada pemiliknya. Kadang-kadang kita punya uang gitu kan. Ada orang barusan ini kan nemu uang 29 miliar. Dan orang itu merasakan, loh ini bukan milik saya. Jangan 29 miliar. Sandal jepit aja diambil. Betul kan? Di tempat ibadah-ibadah sandal yang bagus itu diambil. Ini 29 miliar
dan dia tunggu dikembalikan ke orangnya. Tahu siapakah pemiliknya? Saya nggak miliki. Saudara tahu siapa pemiliknya? Itu adalah hidup penuh dengan kejujuran. Jadi kalau ini waktu saya kerja gitu kan, saya ngajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang saya sekolah, ngajar di sekolah. Nah saudara, kemudian waktu ngajar di sekolah, saya ambil waktu di sekolah, dan kemudian saya bawa waktu saya nganggur-nganggur di luar sekolah itu, ngajar sekolah. Saudara tahu? Saudara tidak tahu siapakah pemilik waktu itu. Saudara mengurupsi waktu. Untuk apa? Untuk kesenanganmu. Minum kopi, kemudian nganggur-nganggur seperti itu. Dan saudara kalau lihat di sekeliling kita orang kerja seperti itu banyaknya minta ampun, saudara. Kemalasannya tuh, waduh, sampai ke ubun-ubun, saudara. Saya pernah lihat orang kerja di taman. Saudara tahu, kerja kan sampai sejam, ngomongnya 4 jam. Gimana? Iya, sambil nyanyi lagunya saya itu padi atau apa itu. Tapi ada satu orang anak muda, nggak nyanyi nggak apa, dia kerja gitu. Terus saya lihat hasilnya apa? Ini orang 4 orang, 5 orang, nggak tahu berapa orang ya. Segitu nggak selesai. Sampai saya keluar dari taman itu nggak selesai. Orang ini kerja, nggak ngomong nggak apa, dia coba. Satu itu selesai dia bersih. Bayangkan, so. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapakah pemiliknya, siapakah dia harus tunduk pada siapa. Nah, saudara, mental etos Protestan, etos pekerjaan dari firman Tuhan, iman orang Kristen, itu mempengaruhi seluruh daratan Eropa dan seluruh sekolah-sekolah semua dipengaruhi dengan apa? Dengan karakter Kristus. Saudara, penemuan-penemuan yang luar biasa semua itu hasil dari orang-orang yang tidak pernah bermalas-malasan. Saya ukur kan, waktu saya di gereja, saya sebulan sekali dapat khotbah. Waktu saya berada dan Tuhan percayakan kita bersama-sama merintis gereja ini, saya 1 minggu menyiapkan ngajar dan khotbah itu 8. 1 minggu 8. Dulu sebulan 1 saya. Terus saya pikir dulu aja sebulan 1 itu aja udah setengah mati. Kenapa? Karena kegiatannya banyak yang aneh-aneh gitu, ngurusin yang aneh-aneh. Nah ini khusus firman Tuhan, dan hasilnya apa? Saudara, tentu hasilnya jauh yang dengar Tuhan, terus kemudian panggilan sebagai hamba Tuhan itu apa? Dan itu lebih fokus, lebih banyak kerjaan dan lebih banyak yang bisa dikerjakan karena lebih kita fokus, ya. Oke, saudara perhatikan baik-baik Zakaria ini. Nah, sorak kemenangan dan sorak-sorai itu dikatakan dalam Perjanjian Baru adalah saudara pada saat di dalam Matius pasal 27, Hosana Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi waktu Yesus jalan, saudara perhatikan ya. Ini perbandingannya, Yesus jalan. Dan di antara semua orang, Yesus itu berada di bawah. Dan yang bersorak-sorai itu berada di atas. Oh. Kenapa? Karena dia menuju Yerusalem. Jadi orang dari atas itu, dia dari bawah, wah disorak-sorak menuju ke atas. Gitu kan? Nah setelah waktu kita melihat Hosana, Hosana di tempat maha tinggi, apa yang dilakukan di tempat paling rendah? Dan setelah itu dibawa kemana dia? Hosananya. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Di mana tempat maha tinggi? Golgota. Tempat yang paling hina, paling rendah, dan paling jahat, dan tempat di mana penjahat harus mati di sana. Penjahat di atas segala penjahat, penjahat berkaliber sudah nggak bisa diubah lagi. Nah itu mati di sana. Jadi waktu kita ngomong Hosana, Hosana di tempat maha tinggi, sang Mesias, sang Raja, terus kemudian dia berjalan ke Yerusalem. Betul, untuk apa? Ke Bukit Golgota.
Tidak ada kemesiasan yang pernah dicita-citakan dan diperjuangkan bangsa Israel. Dari Makabe, pemberontakan itu dan semua pemberontakan yang dari 2 abad sebelumnya, sampai kepada kaum Essenes, kaum Qumran, termasuk di dalamnya itu Yohanes Pembaptis yang pernah tergabung dalam hal seperti ini. Dan kemudian sampai abad pertama, saudara, terjadi orang-orang mengaku dirinya Mesias. Akulah Mesias. Wah, Makabe itu mengaku Mesias dan punya kekuatan yang luar biasa atau punya pengikut. Semua dibantai oleh Romawi dan semua dipermalukan semuanya. Dan tidak ada yang bisa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, nanti kamu akan melihat Mesias mengaku dirinya Mesias dan kamu akan ikut. Dan itu terjadi bukan hanya pada saat sebelum Kristus dan setelahnya, bahkan di akhir zaman juga sama akan terjadi ini. Dan di akhir zaman terulang kembali. Nah, saudara akan melihat Mesias yang asli, kekristenan yang asli, iman Kristen yang asli selalu dimulai dengan di mana tempat tertinggi adalah Golgota, salib Tuhan. Jika tempat tertinggi adalah kereta-kereta Efraim, kuda-kuda Efraim, dan tentara-tentara itu, maka kamu salah kerajaanmu, kamu salah tempat kerajaan. Banyak orang Kristen berpikir dalam kehidupannya, saya mau hidup lancar, saya mau hidup kaya, saya mau hidup seperti ini. Saudara, itu semua adalah diberikan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Kamu bekerja, kamu sungguh-sungguh, kamu jadi kaya, bisa. Nggak perlu percaya Yesus, kamu bisa kaya. Karena kasih Allah kepada semua manusia. Anugerah umum Allah diberikan pada manusia. Tetapi kamu tidak akan pernah mencapai kasih Allah sejati jika kamu tidak melihat kepada Kristus yang disalibkan. Kamu tidak akan ketemu Dia selama-lamanya. Kamu bisa memiliki seluruh anugerah umum, semua kamu ambil semuanya. Kehormatan, kekayaan, kedudukan, kamu ambil semuanya. Dan pada saat kamu tidak percaya dan meletakkan hidup pada Kristus, setelah itu semua kesia-siaan. Tanpa kasih, iman, perbuatan, kekayaan, kerohanian, semua sia-sia. Ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Seperti gong berkumandang. Dan semuanya tiada gunanya. Dan kita melihat Kristus dari awal dia hidup sampai dia mati. Saudara, adakah dia melakukan seperti dunia lakukan? Adakah mereka seperti orang Farisi, ahli Taurat? Tidak ada, saudara. Jadi lambang kemesiasan yang digunakan dan diletakkan serta dipaparkan dalam Zakaria ini, saudara akan terkejut sekali. Nah, kita lihat Zakaria pasal 10. Pasal 12 ayat yang ke-10. Ini satu ayat saja saya bacakan ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, yang mereka tusuk, yang mereka bunuh. Saudara, kalau Tuhan tidak mencurahkan Roh Kudus dan roh belas kasihan, roh pengasihan dan roh permohonan, bangsa Israel binasa semua. Nggak mungkin. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saya percaya, saudara, para rasul itu banyak tangisan, bukan pada waktu dia datang pada Kristus pertama kali. Para rasul itu akan keluar tangisan yang banyak setelah Kristus bangkit. Waktu mereka bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus tidak pernah menangis.
Tapi setelah dia melihat kematian Kristus, penyangkalan diri di dalam dosanya, dan disitulah dia mulai menangis. Terus apa yang terjadi? Semangat hidupnya nol. Perjuangannya untuk bangsa Israel kosong. Dan dia melarikan diri, dan dia tinggalkan Kristus dengan tangisan, bukan tangisan kembali pada Tuhan, tangisan kembali pada dunia. Dan dia jadi nelayan lagi, saudara. Jika bukan karena roh permohonan dan belas kasihan, pengasihan Tuhan, Petrus tidak mungkin kembali pada Tuhan. Adam dan Hawa tidak bisa balik pada Tuhan. Lari, cari pohon besar-besar yang gelap-gelap, lari sembunyi, tambah jauh. Dan seperti Petrus, murid semua larikan diri semua. Dan sama Adam, sama murid-murid, sama kita semua, sama. Di Natal inilah kita melarikan diri, saudara. Pada saat Natal seperti inilah banyak orang melarikan diri dari Tuhan, tidak mau Mesias yang ditulis dalam firman Tuhan. Mereka mau Mesias yang wangi, yang indah, Mesias yang bisa dinikmati di gereja. Tapi waktu engkau melihat pada salib, pengorbanan, kerendahan hatinya, keadilannya, kebenarannya, nggak doyan saya. Bukan perkara makanan nggak doyan atau doyan, saudara. Dan itulah makananmu, melakukan kehendak Bapa. Saudara, dikatakan mereka tikam. Dan setelah mereka tikam, mereka tahu bahwa kami bangsa yang biadab. Dan waktu mereka sadar bahwa mereka ingin membunuh anak Allah, maka tidak ada tempat yang lain kecuali apa? Pertobatan sejadi-jadinya, tangisan sejadi-jadinya. Seperti engkau kehilangan anak sulungmu. Dan itu pernah terjadi di dalam satu bangsa yang dihajar oleh Tuhan. Dan semua anak sulungnya mati semuanya. Bangsa apa, saudara? Mesir. Dan mereka meraung-raung luar biasa. Anakku mati. Kenapa mati? Karena bangsa Israel. Karena Tuhan bangsa Israel. Mereka berani gitu ngelawan Tuhan. Mereka sudah berdoa pada Baal-Baal, dewa-dewanya. Mati semua dewa-dewanya. Dan Tuhan cabut satu-satu nyawa anak sulung. Dan kita mendapatkan anak sulung sejati, Tuhan Yesus. Dan di situ Zakaria mengatakan, engkau akan menangisi anak sulungmu dengan teriakan yang akbar, dengan teriakan seperti di Rama terjadi tangisan yang luar biasa. Dan terulanglah anak-anak semua dibunuh oleh Herodes. Harga Tuhan Yesus itu, saudara, begitu mahal, saudara. Seluruh bayi anak sulung di Mesir mati semuanya. Dan anak-anak Israel pada zaman Tuhan Yesus mati semuanya. Dan saudara, harga kita juga sama, saudara. Dunia ini akan dibinasakan Tuhan. Semua anak dibinasakan Tuhan. Dan hanya karena engkau, karena dia mencintai Kristus dan engkau datang pada Kristus, dia sangat mencintai engkau. Dia tidak akan membinasakan engkau. Karena yang dia sudah binasakan, Bapa membinasakan anaknya. Dan pada saat itulah kita tahu mengapa ada Natal. Natal selalu berkaitan dengan kemuliaan salib Tuhan. Bukan Natal berkaitan dengan hadiah-hadiah, bukan. Natal berkaitan dengan apa? Penderitaan Mesias yang akan besar sekali, dan itulah rahasia Natal, dan itulah akan memberikan kita Natal sejati adalah nyawa Kristus, bukan hadiah. Bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan itu semua Natal bersama dengan dia?
Saudara, dia dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, dengan keadilan Bapa, dia taat sampai mati. Dan dituliskan di dalam Zakaria ini. Kita lihat Zakaria pasal 11, ayat 12 dan 13. Saudara, mungkin saudara pernah baca ini sepintas, tetapi saya akan menjelaskan ini tentang Yudas. Ya, 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan siapakah orang ini yang menjual Tuhan Yesus dan tidak punya hak menjual, dan dia jual 30 keping perak. 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua. Itulah ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sudah tidak ada kedamaian. Jadi pengkhianatan Yudas itu menyatakan satu arti teologi yang sangat dalam. Tidak ada kedamaian antara Allah dan manusia. Jadi Yudas mewakili seluruh kerajaan kegelapan, dan Kristus mewakili kerajaan terang. Saudara, dalam Yohanes kemarin saya jelaskan, Yudas waktu diberi Tuhan Yesus roti perjamuan kudus itu, waktu dibagikan, Yudas menerima itu, dan dia kemudian ditanya oleh Tuhan, murid-muridnya, di antara kamu semuanya, satu orang akan mengkhianati aku. Semua tanya, siapa? Masa saya? Masa saya? Bukan kamu. Mereka ribut, keterlaluan, wah, saling mencurigai. Dan disitulah tiba-tiba Yudas terlempar, terpental dari kasih Allah yang sejati, dari persekutuan perjamuan kudus. Maka Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dan kita kalau perjamuan kudus, barang siapa ada dosa walaupun kecil, jangan engkau menghina perjamuan kudus supaya engkau tidak terpental seperti Yudas. Jika engkau izinkan dosa masuk dirimu, engkau akan terpental dan kasih Allah akan melempar engkau dalam kerajaan kegelapan. Dan Yudas masih membawa roti itu dan dia tidak memakannya, dia berdiri dan dia minta izin. Semua murid-muridnya tidak memikirkan karena mereka ribut. Apa Yudas ini? Oh, dia mau beli makanan, oh dia mau ngasih ini, dan pikiran mereka baik semuanya. Yudas melakukan akan memberikan kepada fakir miskin. Coba bayangkan, begitu hebatnya Yudas mengkhianati Tuhan sampai murid-murid waktu dia berdiri dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah apa yang kamu ingin mau lakukan. Yudas berdiri dan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dan dia bencinya luar biasa dengan Tuhan. Dia merasa terkhianati selama 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Padahal dia mengkhianati, dia merasa Tuhan mengkhianati sebagai Mesias. Maka dia berdiri dan dia kemudian menjual Tuhan Yesus. Saudara tahu 30 keping perak itu adalah uang itu waktu dikembalikan dan tidak ada tempat untuk mengembalikan. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang ada di Bait Allah itu mengumpulkan uang itu untuk apa? Penguburan orang-orang yang bukan bangsa Israel. Dan uang itu digunakan untuk penguburan. Jadi bayangkan saudara, jadi Yudas ini adalah orang Yahudi yang termasuk keturunan Zelot itu, saudara, akhirnya dipentalkan Tuhan dan dijadikan bangsa yang bukan Yahudi, dibuang oleh Tuhan dengan uang pengkhianatannya, dan di tanah kamu mengambil uang Tuhan, kamu dikubur dan kamu dibinasakan di sana. Hakal dama, uang darah, tanah darah. Saudara, ini melambangkan apa? Yudas itu melambangkan orang-orang yang tidak pernah mau bertobat
dan murka Allah nyata. Nah, kita pelajari sebentar. Nah, saudara, kita pelajari ya. Secara cepat. Nah, saudara di sini. Penglihatan ya, penglihatan yang kita terima. Kita lihat penglihatannya ada kitab Sakaria. Yang pertama, kuda merah, kuda berwarna jambu, merah-merah yang kejambuan itu, dan kuda putih. Ada 3 warna yang dinyatakan kuda yang berwarna seperti merah, jambu, dan putih. Kemarahan yang kudus, kemarahan yang sudah puncaknya, dan kemarahan yang bercampur dengan kekudusan Allah. Dan ini menunjukkan apa? Peringatan akan murka Allah pasti datang dan membuang bangsa Israel. Yang kedua, 4 tukang besi dan 4 tanduk menunjukkan 4 kerajaan, kekuasaan tertinggi yang ada di sekeliling Israel, dan itu semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang ketiga, tali pengukur. Semua dosa bangsa Israel diukur oleh Tuhan satu persatu, dan kebejatan, kebebalan mereka, tegar tengkuk mereka sudah diukur Tuhan dan sudah cukup, selesai. Dan ini bukan berlangsung 1-2 hari, ini berbulan dan bertahun. Tuhan tunggu bangsa Israel. Yang keempat, imam besar Yosua dituduh oleh iblis, dan kerusakan tertinggi di dalam bait Allah, di dalam bangsa Israel adalah imam besarnya rusaknya luar biasa. Dan diadili oleh setan, dituduh oleh setan, dan ditunjuk semua dosanya, dan seluruh jubah ritual agama itu yang dipakai imam Yosua, saudara, penuh dengan kotoran. Yang pernah saya jelaskan itu adalah tai manusia. Jadi kerohanian imam besar yang begitu kudus, begitu luar biasa, persis sama seperti Yudas, nggak beda. Dan kita bisa seperti itu, saudara. Kita punya kerohanian bisa seperti Yudas. Murid-murid melihat Yudas begitu baik, begitu jujur, begitu rajin, dan semua memikirkan tentang orang-orang miskin. Itu Yudas. Tetapi, saudara, pengkhianatan di dalam dia. Seperti kuburan di depannya, begitu indah, dicat putih, bagus, banyak marmernya, banyak emasnya. Oh, bahkan berliannya ada. Di bawahnya, bangkai-bangkai berbau busuk. Dan imam besar itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kelima, nah kita lihat yang kelima, saudara, kandil emas. Itu artinya melambangkan bahwa bangsa Israel sudah kehilangan suara Tuhan, firman Tuhan. Yang kelima, keenam, saudara, gulungan kitab terbang. Panjangnya 20 kali 10 hasta, kira-kira berapa puluh meter gitu ya, besar sekali. Kenapa besar? Saudara, di sana dikatakan menghilangkan dan membuang semua sumpah serapah, dusta dan fitnah akan dihilangkan dari mulut bangsa itu. Dan ketujuh, dosa mereka seperti perempuan yang duduk di atas gantang. Tahu gantang, saudara? Jadi kalau kita masak, kalau sudah lama sekali, itu kotorannya nggak bisa kamu gosok pun nggak bisa hilang. Nah, itu gantang. Jadi artinya apa? Dosamu sudah puncak, sudah diukur, sudah dilihat, dan murka Tuhan sudah puncaknya. Dan waktu dia melihat dosamu seperti gantang itu, saudara, Tuhan katakan, aku buang engkau 70 tahun. Nah, saudara, kita kembali yang terakhir. Siapa yang bisa membalikkan ini semua? Dikatakan oleh Zakaria, hanya keturunan dari Daud, dan hanya keturunan yang dari Zerubabel, hanya keturunan dari benih yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan dialah yang bisa mengubahkan itu. Walaupun dosamu sehitam gantang, semerah kermisi, walaupun hidupmu sudah putus dan mau tanduk itu sudah patah dan bulu sudah terkulai, Tuhan katakan apa? Aku ada janji
di dalam seluruh hidupmu yang tidak ada harapan, dan kamu tidak bisa mengharapkan hidupmu, kamu akan aku kasih janji. Dan itu semua berasal dari belas kasihanku. Berasal karena begitu besar kasih Allah, dan Tuhan berikan anak yang tunggal. Walaupun kamu, dosamu seperti gantang, merah seperti kermisi, dan jauh seperti tai, Tuhan beritahukan apa? Aku jadikan putih seperti salju, jernih seperti surga yang ada, dan berkilau-kilau seperti batu permata, dan wangi-wangian bukan seperti tai. Dan Tuhan ubahkan itu semua, saudara. Dan di mana Tuhan ubahkan? Dan di tempat di mana yang paling hina itulah, dan tidak ada tempat yang terhina di atas semua tempat yang paling hina, dan disitulah Tuhan mati. Tempat yang paling bau, tempat yang paling jorok, paling kotor semua di sana. Tempat penghujatan, tempat cacian, tempat ejekan, tempat olokan, dan disitulah Kristus menerima semuanya. Dosamu seperti gantang yang sudah diukur oleh Tuhan, dan tidak ada firman dan sumpah serapah dalam hidupmu memenuhi engkau. Aku hari ini akan memberikan perjanjian terakhir, kesempatan terakhir. Barang siapa percaya kepada anakku, kamu tidak akan binasa. Dan mulai saat itulah bangsa Israel dalam kematian 70 tahun dibuang Tuhan. 350 tahun sampai kemudian 400 tahun Tuhan Yesus datang. Dan disitulah peristiwa itu kemudian digenapi tulisan dari Zakaria, Tuhan Yesus naik keledai. Kan apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada dunia ini, kepada bangsa Israel, saudara tahu? Apa rahasianya? Waktu Tuhan Yesus turun dari keledai, Lukas melihat ini, dan Tuhan Yesus tidak menerima kehormatan, pujian, hosana, enggak, saudara. Dan dia melihat Yerusalem, dan apa yang terjadi? Dia menangis sekeras-kerasnya. Dan dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau bukan Yerusalem lagi. Engkau bukan umatku lagi. Dia menangis. Dia sudah kubur Yerusalem. Dia kubur bait Allah. Dia kubur semua perjanjian. Dia kubur semuanya. Taurat semua. Dikubur semuanya. Dan dia mengatakan, aku 3 hari akan berikan janji Bapa itu. Dan dia bangkit. Saudara, terjadilah sinar kemuliaan yang luar biasa. Sampai, saudara, sampai neraka pun disinari oleh kemuliaan Tuhan. Hebat nggak? Sampai neraka itu paling gelap, di sana Yesus hadir dan memberikan sinarnya. Apakah saya bisa masuk neraka? Nggak mungkin, karena nerakanya udah diterangi Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak ada neraka, tidak ada laknat, tidak ada kutukan, tidak ada hukuman, nggak ada, saudara. Itu artinya, jadi perjanjian yang kekal itu akhirnya membawa kita kepada satu ketundukan, dan kita kagum sekali pada waktu Natal ini kita melihat satu pemandangan bagaimana anak manusia dan berjalan dalam kerendahan hati, dimulai dari palungan dan diakhiri dengan kayu salib. Dan itulah makna Mesias yang sejati. Semua nabi tahu ini, saudara. Dan kita harus tahu ini. Dan kita bersyukur hari ini kita mendengar ciri khas kerajaan Allah. Mari kita berdoa ya.